Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau untuk yang di 12 tahun ke bawah, di masyarakat tetap kami menyarankan untuk selalu berhati-hati, utamanya pada saat meninggalkan rumah, untuk tidak banyak menggunakan listrik. Kalau tidak perlu dicabut saja, jangan dibiarkan begitu saja dengan penggunaan kompor gas dan kompor minyak. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca Nataru, Bandara Beto Ambari Bau-Bau memberlakukan syarat perjalanan bagi penumpang usia 12 tahun ke bawah cukup menyertakan hasil antigen negatif COVID-19. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau mencatat angka kasus selama periode 2021 sejumlah 34 peristiwa, sedang penyelamatan 36 kejadian. Saudara, inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 7 Januari 2022 bersama saya, Bu Juda. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia ini masih terus bertambah berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga Kamis kemarin, tepatnya tanggal 6 Januari 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat penambahan 533 kasus baru. Atas penambahan tersebut, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 4.264.669 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020 lalu. Sementara itu pasien sembuh bertambah 209 orang, sehingga total pasien sembuh berjumlah 4.115.358 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 7 orang, dengan demikian angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.044.116 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pasca Nataru, Bandara Beto Ambari Bau-Bau memberlakukan syarat perjalanan bagi penumpang usia 12 tahun ke bawah cukup menyertakan hasil antigen negatif COVID-19. Selengkapnya Afriansah menurunkan laporannya. kalau untuk yang di 12 tahun ke bawah, nah kemarin kan harus PCR itu. Nah, sekarang antigen saya nggak masalah. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau kembali memperlakukan syarat perjalanan orang dalam negeri dengan mengacu surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 96 tahun 2021. Hal itu seiring dengan berakhirnya aturan perjalanan orang periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru pada 2 Januari 2022. Kasubsi Teknik Operasi dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Rano, mengungkapkan syarat perjalanan tersebut antara lain bagi penumpang rute Bau-Bau Makassar usia 12 tahun ke bawah kini tidak diwajibkan lagi tes PCR, melainkan cukup menunjukkan hasil tes antigen negatif COVID-19. Untuk keberangkatan dari sini itu kita mengacu ke SE Kemenlu 96. Kalau untuk yang di 12 tahun ke bawah, nah kemarin kan harus PCR itu. Nah, sekarang antigen saya nggak masalah. Nah, kayak masalah. Rano mengatakan sedangkan bagi penumpang usia 12 tahun ke atas, rute Bau-Bau Makassar wajib menyertakan hasil tes PCR berlaku 1 kali 24 jam sejak hasil tesnya keluar jika baru disuntik vaksin dosis pertama. Sementara bagi penumpang usia 12 tahun ke atas yang telah disuntik vaksin dosis lengkap atau dosis kedua, cukup menyertakan hasil tes antigen negatif COVID-19 berlaku 1 kali 24 jam. Lebih lanjut, Rano mengatakan sedangkan bagi penumpang rute Bau-Bau Kendari tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes PCR maupun antigen jika sudah divaksin dosis lengkap. Hal itu diatur dalam surat edaran Wali Kota Bau-Bau. Sampai saat ini menurut Rano, pasca Nataru arus penumpang di Bandara Beto Ambari masih terbilang normal atau tidak menunjukkan peningkatan signifikan meski syarat perjalanan orang sedikit diperlonggar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan.
Saudara Bupati Buton, Labakri menyerahkan bantuan perikanan rumpon laut bagi para nelayan di Desa Malauge, Kecamatan Lasalimu Selatan pada Kamis pagi. Dalam arahannya, Bupati Buton mengungkapkan bantuan stimulan kepada kelompok nelayan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga melalui hasil laut. Ketua Golkar Buton ini menyebutkan bantuan tersebut adalah stimulan pertama kali setelah itu mandiri. Oleh karena itu, kata Bupati, membangun mitra ini sangatlah penting jika ada masalah yang dihadapi bisa diatasi secara bersama-sama. Di akhir sambutannya, Bupati berharap bantuan rumpon bisa memberikan manfaat kepada kelompok nelayan. Ia pun juga berpesan bila mendapatkan banyak hasil, selain disisihkan untuk keluarga atau dijual kembali, diharapkan para nelayan tidak melupakan sedekah. Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Perikanan Rasmin Rahman mengatakan penyerahan bantuan rumpon itu sebagian kecil untuk bisa membantu masyarakat nelayan Kabupaten Buton. Mantan Sekretaris KPUD Buton itu menyebutkan total bantuan berupa rumpon laut dalam yang diserahkan sejumlah 14 unit. Satu rumpon akan dimanfaatkan oleh 5 orang nelayan sehingga total pemanfaatan menjadi 70 nelayan. Selain rumpon, bantuan lain yang juga disertakan adalah bambu, jangkar, dan tali mandar. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau mencatat angka kasus selama periode 2021 sejumlah 34 peristiwa, sedang penyelamatan 36 kejadian. Mengenai hal itu, kembali Nurliani menurunkan laporannya. Sepanjang tahun 2021, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau menangani 34 kasus kebakaran dan 36 kejadian penyelamatan. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, kasus kebakaran di Kota Bau-Bau mengalami penurunan. Di tahun 2019 terjadi 114 peristiwa, sedang tahun 2020 menurun 54 kejadian. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar Bau-Bau, Laode Nur Alam Doaka merinci, kasus kebakaran di Bau-Bau dominan disebabkan oleh kelalaian seperti arus pendek listrik dan api kompor, sedangkan kasus penyelamatan paling dominan animal rescue yakni hewan ular dan biawak yang masuk ke rumah warga. Selebihnya penyelamatan pohon tumbang dan pelepasan cincin. Jadi masyarakat tetap kami menyarankan untuk selalu berhati-hati, utamanya pada saat meninggalkan rumah, untuk tidak banyak menggunakan listrik. Kalau tidak perlu dicabut saja, jangan dibiarkan begitu saja dengan ini. Penggunaan kompor gas dan kompor minyak, tolong sebelum meninggalkan rumah dimatikan. Kalau itu karena kita di kantor juga ada kegiatan damkar menyapa, jadi kami turun juga di lapangan. Sosialisasi. Menurut Nur Alam, penurunan kasus juga bagian dari upaya pihaknya dalam program sosialisasi di lingkungan masyarakat serta program kelurahan yang melibatkan damkar dalam sosialisasi kesiapsiagaan bencana kebakaran. Lanjutnya, peristiwa kebakaran tidak dapat dipatok berdasarkan musim. Buktinya belum genap 10 hari insiden kebakaran terjadi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, menghanguskan 2 rumah warga. Tak henti-hentinya damkar terus mengingatkan warga agar selalu waspada terhadap bencana kebakaran, utamanya memperhatikan sambungan listrik dan tidak lupa mematikan api kompor. Damkar juga berbagi 2 nomor hotline yang dapat dihubungi saat terjadi insiden dan butuh bantuan penyelamatan di nomor 0811 400 1113 dan 0402 2821 113. Bu Ade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca Nataru, Bandara Beto Ambari Bau-Bau memberlakukan syarat perjalanan bagi penumpang usia 12 tahun ke bawah cukup menyertakan hasil antigen negatif COVID-19. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau mencatat angka kasus selama periode 2021 sejumlah 34 peristiwa, sedang penyelamatan 36 kejadian. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.